Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kita kembali boleh berjumpa dalam renungan harian di hari Jumat tanggal 11 Maret 2022. Marilah kita berdoa. Terpujilah namamu ya Tuhan Allah Bapa kami dalam surga. Engkau perkenankan kami boleh menikmati hari karuniamu. Kami bersyukur untuk ruang dan waktu yang Engkau anugerahkan, di mana kami bersama-sama akan sejenak membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya oleh kebenaran firman-Mu, kami sungguh-sungguh hidup pada kebenaran. Oleh tuntunan kuasa Roh Kudus, kami terus menjadikan firman-Mu sebagai suluh bagi langkah kami. Ampunilah dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab dari kitab Filipi pasal 3 ayat 17 sampai ayat 21. Nasihat-nasihat kepada jemaat. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi, karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini, sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Demikian bacaan Alkitab. Amin. Tema renungan kita ialah kewargaan dunia versus kewargaan sorga. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, siapapun manusia yang lahir ke dunia ini tentu memiliki kewarganegaraan sebagai identitas dirinya. Dengan identitas yang jelas, orang akan tahu dari mana ia berasal. Saudara-saudara, Rasul Paulus memberikan nasihat kepada jemaat di Filipi dan menyatakan secara tegas bahwa identitas setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus adalah hidup sebagai kewargaan di dalam sorga. Identitas ini yang seharusnya dipegang. Karena itu Rasul Paulus menegaskan bahwa sebagai kewargaan di dalam sorga, hidup kita harus memberi teladan dan bukan sebagai seteru salib Kristus. Rasul Paulus menggambarkan bahwa mereka yang hidup sebagai seteru Kristus, hidupnya hanya berfokus pada hal duniawi saja. Tuhan mereka adalah perut mereka, kemuliaan mereka adalah aib mereka, dan dengan ini mereka bermegah dan tidak merasa malu. Terlihat menyenangkan, namun fana, dan itu membawa kepada kebinasaan, karena dunia ini memandang salib sebagai hal yang rendah dan tidak memiliki nilai. Namun sebagai kewargaan di dalam sorga, kita memandang salib Kristus sebagai hal yang mulia, sebagai hal yang berharga, yang harus kita pertahankan dalam kesetiaan dan ketaatan kepadanya. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kita memang masih hidup di dunia ini, namun bukan berarti kita hidup sama seperti dunia ini. Kita ada di dalam dunia untuk menjadi berkat, menampakkan identitas kewargaan kita sebagai kewargaan di dalam sorga yang terus memberi dampak yang baik kepada sesama. Tantangan tentu akan ada
dan akan terus ada di depan kita. Namun satu yang pasti bahwa Tuhan akan selalu meneguhkan iman percaya kita untuk tetap kokoh berdiri, memperjuangkan identitas kita sampai Ia datang yang kedua kalinya dan mendapati setiap kita tetap setia. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Kembali kami menghampiri Engkau ya Tuhan. Seraya kami bersyukur oleh kebenaran firman-Mu, terus meneguhkan iman percaya kami bahwa identitas kami sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus adalah hidup sebagai kewargaan di dalam sorga. Karena itu kiranya kami pun sungguh-sungguh menampakkan kehidupan yang tetap kokoh berdiri, memperjuangkan identitas kami sampai Kristus datang yang kedua kalinya, dan terus mendapati kami untuk tetap setia, juga menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan ini. Ya Tuhan, kami pun menaruh pengharapan kami. Kiranya diberkatilah setiap kami sebagai orang tua ataupun anak-anak dalam mengerjakan setiap tugas tanggung jawab dan peran kami masing-masing. Kiranya anak-anak kami diberkati dalam pertumbuhan, dalam pendidikan, dalam masa muda mereka. Diberkatilah kiranya setiap usaha pekerjaan yang ditekuni oleh sahabat renungan harian di mana saja berada. Kiranya lewat semuanya itu, dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan, akan juga terus membuahkan hasil yang baik. Demikian juga diberkatilah kiranya mereka yang sedang bergumul karena sedang berada dalam keadaan sakit, pun mereka yang sedang isolasi karena terpapar COVID-19. Ya Tuhan, kami percaya dalam kemurahan dan kasih setia Tuhan, mereka akan dipulihkan. Demikian kami juga percaya bahwa oleh kuasa dan kasih Tuhan yang bergumul karena berbagai hal akan terus ditopang oleh Tuhan. Diberkatilah orang tua kami dalam masa tuanya, menikmati kehidupan karunia Tuhan, kiranya bersukacita senantiasa di dalam Tuhan, dikaruniakan hikmat pengertian, agar juga sungguh-sungguh terus bersyukur kepada Tuhan atas usia yang Tuhan karuniakan. Juga bagi mereka yang boleh menikmati pertambahan usia, disempurnakanlah sukacita mereka, dan juga setiap apa yang mereka kerjakan kiranya juga boleh berbuah baik, dan mereka terus melakukannya dengan takut akan Tuhan. Tuhan, kami mohon kepadamu, berkatilah kehidupan bersama di tengah-tengah jemaat, dalam pelayanan yang diemban oleh majelis gereja bersama dengan pengurus OIG, serta pengerja gereja, bahkan panitia yang ada di tengah-tengah jemaat. Kiranya juga terus mampu menata pelayanan dengan baik, mengerjakan tanggung jawab pelayanan ini dengan penuh kasih dan sukacita di dalam Tuhan. Juga kami berdoa kiranya oleh kemurahan Tuhan, para pemimpin bangsa kami pun akan juga ditopang untuk terus mampu memimpin bangsa ini dengan benar dan adil. Dan kami percaya oleh kuasa kasih Tuhan, kami dapat menjalani kehidupan ini dalam damai sejahtera dan sukacita. Kami mohon jaga lindungi kami sepanjang hari ini, bahkan di sepanjang kehidupan kami. Ampunilah dosa kami, sempurnakanlah doa kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, selamat beraktivitas hari ini dengan tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Salam sehat, Tuhan Yesus berkati.